Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Festi Nurhidayati dari SMP Telkom Purwokerto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Pada hari ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Widyatmoko STMMT MBA. Pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Sebelum saya memulai pertanyaan wawancara, izinkan saya untuk bertanya Bapak, berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Telkom Purwokerto ini? Saya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2016, jadi sejak sekolah ini berdiri. Awal sekolah ini berdiri, berarti sekitar 8 tahun. Ya, sudah 8 tahun ya Bapak, sudah lumayan lama, 1 minggu. Ini Bapak, untuk selama 8 tahun ini pastinya ada dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi nih Bapak. Jadi yang saya tanyakan pertama adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Kalau berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, itu pasti kembali ke individu saya gitu, pribadi. Jadi pasti saya akan melihat norma-norma yang ada dalam diri saya gitu. Norma itu mungkin norma kehidupan gitu dari orang tua, nasihat-nasihat orang tua yang diajarkan orang tua dari kecil gitu. Jadi norma saya itu ada norma agama, ada norma masyarakat, ada norma hukum, norma tempat kerja dan sebagainya. Nanti itu menjadi framework saya untuk melihat apakah itu ada masalah dilema etika atau rujukan moral. Intinya kalau ada hal yang tidak sesuai dengan norma yang saya pahami, itu saya berarti kemungkinan potensi ada dilema etika atau rujukan moral. Jika nanti keputusannya ya dan tidak dan sebagainya, ya nanti kan kita lihat prosesnya. Tapi secara screening awal, oh ini beda dengan norma saya nih, berarti ada masalah gitu. Kalau memang tidak ada masalah, berarti norma saya yang harus dicek lagi kan gitu ya. Jadi melihat sesuai dengan norma atau tidak itu ya. Baik, tadi dari hasil identifikasi yang Bapak lakukan, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau caranya pasti yang pertama tadi tetap saya kembalikan ke norma yang saya pahami gitu ya. Yang pertama, saya mau lihat memang benar ada masalah atau tidak, intinya seperti itu. Nah, kalau memang ada potensi timbul isu dari hal tersebut, makanya saya mulai mengidentifikasi masalahnya sebenarnya apa, akar masalahnya apa, terus yang terlibat itu siapa saja, terus fakta-fakta dari isu itu apa saja dan sebagainya. Intinya saya mengumpulkan informasi terkait dengan isu itu, baik siapa yang terlibat, terus datanya apa, efeknya apa dan sebagainya. Nah, dari situ baru nanti bisa kita olah proses tahapan pengambilan keputusan. Saya perlu, apakah bisa saya ambil keputusan secara individu saya sendiri langsung sebagai leader, atau saya harus melibatkan orang lain dalam mengambil. Nah, itu kan seperti itu. Nanti ada pertimbangan efeknya seperti apa sampai nanti benar-benar keputusan akhir. Setelah itu pun ya nanti keputusan itu harus kita evaluasi apakah benar keputusannya itu bisa menjawab isu itu atau tidak. Ya, Bapak, tadi mulai dari norma sampai ke identifikasi dan penyelesaian masalahnya secara individu atau dengan bermusyawarah gitu.
Ya, baik Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak dalam pengambilan keputusan tadi. Yang selanjutnya, atau apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dengan dilema etika atau rujukan moral? Jadi mungkin sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau langkah-langkahnya tadi saya pasti memastikan bahwa itu memang ada masalah atau tidak. Gitu. Setelah itu saya akan melihat isunya ini sebenarnya apa sih akarnya, terus yang terlibat siapa saja misal, terus data-data yang relevan seperti apa, nanti apakah saya bisa mengambil keputusan sendiri atau dengan tim dan sebagainya. Nah itu sampai nanti setelah diputuskan pun kita evaluasi. Ya tahapannya kurang lebih seperti itu. Yang bersama dengan yang tadi disampaikan Bapak sebelumnya ya. Jadi sudah mencatat dengan langkah-langkah atau prosedur, dimulai dari mengecek sesuai dengan norma atau enggak tadi, kemudian ada fakta-faktanya seperti apa, kemudian pengambilan keputusan. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya kalau hal-hal efektif mungkin ya kita, kalau saya mesti cek ke ujungnya dulu ya. Nah kalau keputusan ini saya ambil, kira-kira apakah benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu ya. Cara efektif itu jadi fokus gitu ya. Kalau mau efektif berarti saya harus fokus dan terus ada masalah, fokus untuk mencari akar masalah sampai nanti kira-kira pertimbangan solusi yang diambil apakah dampaknya bisa menyelesaikan isu tersebut. Intinya seperti itu. Jadi yang paling efisien seperti itu. Berarti fokus ke tujuannya ya, nanti tepat atau tidak dari penyelesaian masalahnya. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mestinya kan ada tantangannya nih Bapak. Ya, jadi tantangan terbesar adalah hasil dari keputusan yang diambil. Jadi tantangannya adalah memastikan hasil keputusan yang kita ambil sebagai leader itu memang yang pertama menyelesaikan permasalahan itu. Yang kedua adalah dampaknya itu harus bisa dominan positif gitu ya daripada negatif ke sekolah. Karena kan pasti apapun keputusan kan bisa ada dampak negatif dan positif. Nah, yang perlu kita cari adalah tantangannya dan memitigasi dampak negatif itu dari keputusan yang diambil. Terus yang berikutnya adalah tantangannya karena sesuai dengan norma yang saya anut gitu ya. Kan kadang-kadang namanya orang kan manusiawi peduli gitu ya. Pengennya keputusan ini yang menyenangkan semua pihak gitu. Padahal kan realitanya enggak gitu. Nah, itu tantangan tersendiri juga. Jadi konflik batin ada sendiri. Nah, bagaimana seorang leader harus bisa tahan terhadap itu. Gitu. Nah, yang paling yang kita pilih nanti solusi yang memang yang dampak negatifnya paling minimal. Gitu. Kalau memang dan tetap ada dampak negatif tapi kita cek itu tantangannya itu bagaimana meminimalkan dampak negatif kurang lebih seperti itu. Ya, Bapak. Jadi tadi tantangan yang dihadapi oleh Bapak adalah salah satunya meminimalkan dampak negatif ya Bapak, dan juga menyenangkan peduli dalam hal ini berarti peduli dengan orang-orang yang di sekitar ya. Nah dari dalam hal ini berarti tetap ada peraturan tapi pastinya ada rasa manusiawi atau belas kasihan ya Bapak, ada rasa kasihan dan peduli di sini. Baik Bapak, dalam melaksanakan tadi bagaimana pengambilan keputusan dengan tantangan-tantangan yang ada, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah dilema etika tadi? Ada jadwal atau mungkin waktu khusus untuk penyelesaian dilema etika Bapak? Kalau yang dimaksud jadwal itu adalah skala prioritas atau kapan harus diselesaikan permasalahan tersebut dari daftar permasalahan, pasti kita harus ada itu. Karena kalau leader di Telkom itu merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki. Kita di Telkom sudah dilatih dari awal dulu sampai sekarang bagaimana membuat skala prioritas terhadap sesuatu. Dari skala itu otomatis kita tentukan dari dampaknya, misalnya dari dampak yang terjadi atau isunya itu kalau kita diamkan akan berdampak besar terhadap operasional seperti apa. Nah, dari dampak itu biasanya kita putuskan prioritasnya mana yang pertama, yang kedua, dan sebagainya. Tapi bukan berarti yang dampak
yang terkecil itu menjadi tidak dikerjakan bukan, tetapi sebagai leader saya bisa menugaskan yang lain untuk menyelesaikan masalah itu, tidak harus saya. Tapi kalau yang skala prioritas pertama itu biasanya leader harus turun tangan sendiri. Ya, itu kan ada tupoksinya ya. Kita boleh-boleh saja. Yang mungkin skala prioritas 5 terbawah ini bisa dikerjakan oleh tim aja langsung, tidak perlu saya misalnya. Karena nanti saya tinggal melaporkan saja. Atau yang di tengah-tengah perlu ada instruksi arahan dari saya, nanti baru jalan bisa. Bapak. Jadi tadi yang Bapak sampaikan bahwa untuk menyelesaikan dilema etika, salah satunya juga ada pembagian tupoksi Bapak di sekolah ini. Jadi memang di sekolah ini kita bekerja sebagai tim ya Bapak ya. Selanjutnya Bapak, untuk bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selain dengan tim tadi, mungkin ada prosedur lain Bapak yang dijalankan untuk menyelesaikan dilema etika tadi? Kalau prosedur mungkin sama dengan yang tadi ya, yang ada langkah-langkah tadi kurang lebih seperti itu. Nah, prosedur lain karena kita juga organisasi ya pasti saya punya jalur komando dan sebagainya ya. Kalau memang ada yang harus di eskalasi ke yayasan ya pasti akan saya lempar ke sana. Jadi ada kasus tertentu yang memang hanya bisa diselesaikan oleh yayasan juga. Jadi kita sebagai sekolah hanya punya peran untuk meneruskan di sana, walaupun kita memantau kapan bisa dilakukan. SOP-nya itu kalau bisa diselesaikan di sekolah akan diselesaikan di sekolah, kalau tidak ya kita eskalasi ke yayasan. Baik Bapak, jadi tadi untuk bentuk atau prosedur penyelesaiannya selain kerjasama tim dalam sekolah, karena untuk sekolah SMP Telkom Purwokerto sendiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom itu Bapak, jadi semuanya pasti kita akan berkoordinasi dengan pusat ya. Baik Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau faktor ya mungkin dari sisi pemahaman norma itu ya, biasanya sangat mempermudah kita menentukan itu ada masalah pikiran. Yang kedua, faktor lingkungan juga lingkungan kerja gitu ya. Nah, kalau lingkungan kerja kita lebih kondusif ya pasti kita juga akan lebih mudah dalam hal mengambil keputusan. Terus kalau siapa yang mempermudah gitu ya pasti tim lah ya. Dari struktur organisasi kepala sekolah kan pasti bekerja tidak sendiri, masih punya struktur wakar, ada tim kurikulum kesesuaian dan sebagainya, dan ada teman-teman guru sebagai PIC tertentu yang membantu kepala sekolah. Nah, itu yang biasanya sangat mempermudah kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, Bapak, yang terakhir nih Bapak, dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ya, pastinya pengalamannya sudah banyak sekali, 8 tahun dalam mengambil keputusan terkait dilema etika tadi. Yang namanya dilema etika itu memang sesuatu hal yang berat karena pasti ada satu pihak yang tidak senang tetapi dengan apa kita ambil, maka itu kan tadi dilema gitu. Nah itu yang hal yang bisa saya pelajari sampai sekarang adalah sebagai leader kita harus hati-hati mengambil keputusan. Sekecil apapun keputusannya, ya keputusan yang kita ambil itu harus dikoordinasikan dengan pihak yang terkait. Karena efeknya pasti ke semuanya sebagai leader kan. Nah, kalau semua sudah paham dengan dampak yang diambil dari keputusan itu, ya berarti semua harusnya mendukung keputusan yang itu. Jadi seperti itu. Yang pertama jadi memang untuk leader itu tidak mudah mengambil keputusan, jadi harus berhati-hati karena di bawah leader itu ada orang-orang yang harus diayomi juga. Yang kedua, leader itu adalah manusia biasa yang tidak bisa menyenangkan semua orang, sehingga ya itu yang harus diterima sebagai leader. Jadi ya harus siap-siap menerima pujian maupun hujatan, kasarnya gitu ya. Karena leader harus begitu. Nah, ini yang dua hal yang biasanya bisa saya pelajari sekarang. Ya, kadang kalau keputusan sudah hasil musyawarah terbaik, tapi belum tentu semua orang bisa menerima. Ya. Pasti ada 1-2 orang yang mungkin masih
merasa masih kurang Iya. gitu. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk waktunya. Mohon maaf apabila selama wawancara tadi ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Sami-sami, semoga sukses. Amin. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Belvi? Sehat. Maaf mungkin saya mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Luar biasa masih ingat baru. Iya Bu, alhamdulillah. Gimana? Jadi Ibu maksud kedatangan saya hari ini ke sini adalah mau melaksanakan kegiatan wawancara dengan pendidik. Di sini Ibu sebagai kepala sekolah di SD 730 Jadi sebelumnya terima kasih sekali Bu Helmi sudah berkenan meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Jadi ini adalah salah satu tugas saya pada pendidikan guru penggerak untuk mengambil tugas demonstrasi kontekstual guru. Jadi di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan sebelumnya mohon izin bertanya, Bu Helmi sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? 12 tahun, lumayan sudah lama sekali, lebih dari 10 tahun ya Ibu. Pastinya selama 12 tahun ini pasti ada beberapa masalah atau kasus yang terjadi di sekolah begitu terkait dengan dilema etika atau mungkin juga moral. Jadi nanti insya Allah akan saya sampaikan beberapa ada 8 pertanyaan terkait dengan dilema etika atau juga moral. Dan salah satunya yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Ibu sampai Indonesia. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan dilema etika ataupun juga moral, dilema etika itu kan kita intinya semuanya benar, sama-sama benar. Tapi mungkin dari cara pandang yang berbeda. Jadi saya harus betul-betul mengumpulkan informasi selama-lamanya. Informasi dengan lebih detail sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi kekeliruan. Dengan kalau rujukan moral ini kan intinya harus memutuskan antara benar dan salah. Jadi kalau berhubungan dengan benar dan salah, waktu itu berhubungan dengan suatu aturan yang sudah ada baik itu dari pemerintah atau dari hukum yang berlaku, saya mengikuti aturan. Tapi kalau tidak atau masih berhubungan dengan hati, berhubungan dengan yang namanya kebajikan itu kadang-kadang kebajikan etika itu tidak ada aturan yang resmi, itu masalah hati. Maka kita mengambil pilihan untuk mengambil yang terbaik. Yang terbaik tidak merugikan siapapun dan bisa diterima oleh siapapun yang mungkin berbeda pendapat. Baik, jadi tadi yang penting adalah informasi harus lengkap Ibu ya, dan diselesaikan dengan yang terbaik dan dengan hati juga pastinya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya adalah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung dua kebajikan. Kalau itu semuanya sama-sama benar, maka saya akan mengumpulkan informasi, terutama dari kalaupun itu yang boleh dikatakan berbeda pendapat, saya undang dahulu keduanya untuk menggali informasi selengkap mungkin. Kemudian dari sisi luar yang mungkin paling dekat bersinggungan dengan mereka. Selain itu juga kami mencari informasi kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yang senior. Kemudian dari pihak luar bisa juga dari komunitas dan stakeholder atau mahasiswa yang berada dengan sering sekali mereka berhadapan di dalam ruangan itu, dalam ruangan tersebut, sehingga nilai kebajikan yang merupakan ada di sekolah itu bisa kita ambil solusi alternatif yang terbaik tanpa merugikan siapa. Bagus sekali, jadi ini menambah pengalaman saya juga ya, jadi memang kita harus melibatkan pihak-pihak terdekat. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Kita juga jadi kalau setiap ada masalah, yang pertama saya identifikasi masalah dulu, kita mengumpulkan informasi dari semua pihak, kita mungkin yang nggak berhubungan dari diri sendiri, dari siswa, kemudian dari murid, komite, kemudian setelah identifikasi kasus, kemudian baru kita mengambil benang merahnya itu pasti ada. Benang merah itu pasti ada, kita ambil segala sesuatu. Kalau itu pun berhubungan dengan pendidikan dan sekolah, tapi tetap yang kita utamakan adalah
yang diutamakan itu adalah yang berhubungan dengan profesional kita sebagai guru untuk meningkatkan kinerja kita dan mendidik anak-anak. Yang paling utama adalah kepentingan anak-anak. Dari anak-anak. Terima kasih. Selanjutnya adalah dari langkah-langkah atau prosedur tadi, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana? Efektif itu tadi selain kami tadi sudah mengumpulkan informasi yang lengkap, kami juga tetap harus mempertimbangkan atasan kami, seperti itu, dan kami aturan yang harus kami taati, baik itu mungkin undang-undang, OPP, atau berkaitan dari Kominfo. Kemudian kami juga tetap melihat sisi yang lain, menghormati dari komite, dan terus sekolah karena merupakan apa ya, ini kan partner dalam kami melaksanakan kegiatan dari sisi luar, dari sisi wali murid, sehingga itu harus kami hargai pendapat ini. Dan itu tentu saja orang yang berkepentingan itu sendiri kembali lagi mengambil solusi, mengambil keputusan, kemudian refleksi. Nah, baru nanti kita setelah direfleksi nanti bisa sama-sama mengambil keputusan yang benar. Nah, selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pastinya ketika menghadapi dilema etika, ada tantangannya Ibu dalam pengambilan keputusan tadi terkait dengan dilema etika? Tantangannya kadang-kadang kalau namanya manusia, dan manusia kadang-kadang mohon maaf sekali ada yang apa ya lebih keras hati, Macam-macam dari orang itu macam-macam. Nah, kita berarti harus kita mengambil sudut pandang yang mana ini yang bisa menyentuh hati mereka, seperti itu. Menyentuh hati mereka kadang-kadang bisa mungkin minimal dengan contoh dengan teladan, kisah-kisah baik itu mungkin kisah-kisah yang kita ambil dari kisah-kisah agama, dari Nabi, dari Rasul, itu bisa kita jadikan contoh. Nah, mudah-mudahan itu bisa mengurangi umpamanya kebuntuan yang bisa terjadi karena sama-sama keduanya ataupun yang bermasalah itu sama-sama mengatakan itu semuanya benar. Jadi kita mengambil yang dianggap paling benar bisa diterima oleh semua orang. Kalau seperti itu jadi jelas yang pasti harus menggunakan kepala dingin, harus bersifat rendah hati, menghilangkan ego, membuang ego yang penyakit hati, dan kita mencari contoh solusi yang pernah ada yang semuanya itu menjadi bisa menjadi pembelajaran. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ketika ada dilema etika seperti itu? Apakah langsung diselesaikan saat itu juga, atau mungkin ada jadwal tertentu yang dikhususkan untuk kasus-kasus dilema etika? Kalau berhubungan dengan dilema etika, saya pas jadwal yang pasti saya tidak menjalankan. Jadi kami akan menyelesaikan secepatnya, tetapi kami juga tidak berani untuk tidak berani untuk terburu-buru, tidak berani untuk langsung mengambil tindakan tegas, langsung mengambil keputusan ini tidak, karena itu berhubungan dengan etika, berhubungan dengan kebajikan. Jadi ya tetap sekali lagi kami tetap menghormati, mengedepankan rasa, menghormati rasa, kami menghormati semuanya, toleransi betul-betul kami jaga, ada kebijaksanaan yang kami ambil itu tetap bisa menjadi contoh, menjadi cerita seperti itu agar tidak lagi terjadi hal yang sama di masing-masing. Selanjutnya itu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus ini? Yang membantu saya dari sini orang yang lebih senior, dari satu mungkin lebih kaya pengalaman, kemudian orang yang lama lebih lama di sini, kemudian juga karena saya punya atasan, saya akan menanyakan kepada pengawas, kepada pemerintah, karena lebih senior. Dan juga bukan berarti bahwa saya tidak menghormati ataupun salah pendapat dari yang lebih muda. Bisa juga yang muda pun juga saya kira sekarang itu dengan adanya berbagai macam media yang luar biasa, yang muda bijaksana juga benar. Jadi tidak mesti, tapi yang pasti orang yang berusianya tetap kami hargai terlebih dahulu, menghormati terlebih dahulu sebagai pengalaman dari pengalaman. Ini yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika? Pengambilan dilema etika yang bisa kami ambil tentu saja seperti pada umumnya namanya sebuah masalah belum tentu
sudah berusaha untuk meminimalisir perbedaan itu. Laki semuanya harus menerima dengan betul, semuanya harus meninggalkan itu, dan selalu hanya berpesan, ingatlah selalu yang baik, ingatlah selalu yang baik, lupakan yang jelek, apalagi yang namanya setiap hari kita kembali lagi tujuan di sini adalah kita bukan hanya kerja semata-mata untuk penghargaan dari orang, dari teman, tapi juga ada yang setelah kita menjadi Amin. Seperti itu ya, Pak. jadi semuanya menjadi lebih nyaman, kembali lagi pada yang di atas. Baik Ibu, terima kasih sekali. Tadi wawancaranya sangat menambah pengalaman saya terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Terima kasih. Mohon maaf jika selama tadi saya melakukan wawancara ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Terima kasih sekali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua sukses. Amin. Terima kasih. Amin.